saya Ignacia Delfrinda Udang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode harga pokok lanjutan. Metode harga pokok lanjutan ada dua, yaitu metode average atau rata-rata dan metode FIFO. Yang pertama ada metode harga pokok rata-rata atau average. Metode harga pokok rata-rata dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksi, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan cara biaya yang melekat pada persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan biaya-biaya periode berjalan. Lalu dihitung jumlah unit ekuivalen produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan, yaitu barang jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Lalu untuk mendapatkan harga pokok rata-rata itu dihitung berdasarkan total biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Metode rata-rata tertimbang. Di dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang, atau dengan cara mengalihkan dengan jumlah kuantitasnya. Untuk menghitung unit ekuivalen didapatkan dengan unit selesai ditambah persentase persediaan dalam proses akhir. Lalu untuk menghitung harga pokok per unit, itu biaya yang melekat di persediaan dalam proses awal ditambah biaya pada periode sekarang dibagi unit ekuivalen. Lalu yang terakhir ada metode marketing metode rata-rata. Yang pertama ada stabilitas harga. Karena metode rata-rata menghasilkan angka biaya yang lebih merata, perusahaan dapat menawarkan harga jual yang stabil meskipun terjadi fluktuasi harga di pasar. Stabilitas harga ini bisa menjadi nilai tambah yang menarik bagi konsumen, terutama di pasar yang sensitif terhadap perubahan harga. Yang kedua, transparansi dan kepercayaan. Dengan menggunakan metode rata-rata, perusahaan menunjukkan bahwa perhitungan biaya didasarkan pada keseluruhan data biaya, bukan hanya urutan masuknya biaya. Strategi pemasaran dapat menekankan bahwa perhitungan ini memberikan gambaran yang adil dan komprehensif mengenai struktur biaya, sehingga konsumen merasa mendapatkan produk dengan harga yang wajar dan transparansi. Lalu yang ketiga ada konsistensi dalam kualitas. Penetapan harga yang stabil mencerminkan konsistensi dalam proses produksi. Hal ini bisa dijadikan poin pemasaran bahwa perusahaan selalu menjaga standar kualitas produk karena proses produksinya yang Itu dia guys, 2000 years later. Lalu yang keempat ada perencanaan, promosi, dan diskon. Karena biaya produksi yang dihitung dengan metode rata-rata cenderung tidak terlalu fluktuatif, perusahaan bisa lebih mudah merencanakan strategi promosi atau diskon tanpa harus khawatir